Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Lampau Banua. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh ampunan, bulan puasa, bulan Ramadan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah siang dan malam bagi yang menjalankannya. Betul sekali, karena mungkin video ini liris ya. Rilis. Jadi liris seperti itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Betul sekali. Jadi pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas kosakata ataupun bahasa yang biasa kita sampaikan, yang biasa kita gunakan seperti itu, Mang Imok. Yang biasa kita gunakan di daerah kami tentunya. Oh, jelas. Nah, tapi sebelumnya kami ingatkan kembali jika ada perbedaan makna ataupun arti dalam kosakata yang akan kami bahas, ya, tolong dimaklumi karena setiap daerah mempunyai makna ataupun arti yang berbeda. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Selamat menonton. Oke, mungkin malam ini akan sedikit berbeda karena dengan tampilan yang glowing. Karena kita ada di studio Lampau Banua yang baru. Kita sudah pindah lokasi. Kalau kemarin kita ada di titik daerah lain, sekarang kita sudah memiliki studio pribadi yang sudah penuh dengan modal. Walaupun seadanya. Nggak masalah. Yang penting kita bisa memberikan berbagi sedikit berbagi tentang bahasa kosakata, tentunya kosakata bahasa Banjar kepada teman-teman yang ada di luar sana maupun yang ada di daerah kita sendiri. Betul sekali. Jadi bukan main-main, kita sangat serius menggarapnya. Kita sudah sediakan tempatnya supaya kalian tambah atau semangat menonton video-video dari kami. Betul sekali. Baik, kita langsung saja ke kosakata yang pertama, yaitu ada haga. Iya. Haga ini bisa saja kita artikan sebagai kata usir dalam bahasa Indonesia, atau mungkin ada arti lain mungkin untuk Mang Engot sendiri. Haga. Kurang tahu kalau masalah haga. Haga ini daerah mana? Haga ya daerah kita sendiri, daerah Hulu-Puluan. Oh, berarti di tempat Mang Ipong. Haga itu artinya kalau bahasa Indonesianya usir. Atau kita bisa juga haga ini. Untuk daerah lain itu buru. Nah, kalau buru paham. Kalau buru, tapi buru dalam artian kita bahasa Banjar ya kan, bukan buru dalam arti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tuh buru tuh lebih kepada biasanya berburu gitu, ada tambahan di depannya berburu, berarti lebih dekat itu lebih mencari, berburu mencari. Misalnya berburu binatang kah, berburu buruan-buruan lah. Biasanya kan lebih kepada berburu binatang-binatang yang ada di hutan. Tapi untuk buru dalam bahasa Banjar, daerah kita, bahasa Banjar itu mengusir. Contohnya mungkin itu ada, misalkan kita kalau di daerah kita itu menjemur padi, ya, menjemur gabah di depan rumah kan biasanya. Terus ada binatang itu biasa ayam. Nah, terus buru. Oh, kalau tadi kan kosakata yang pertama haga. Tolong hagai. Berarti jaga bisa lah. Bisa juga sih, tapi haga, tapi kalau ditambah i memang hagai. Lebih ke jaga. Dijaga, tapi haga. Tapi kalau haga yang dimaksud dari sini di daerah Bian itu artinya buru, usir kan. Berarti misalnya kalau kita sedang menjemur gabah atau padi atau benih di depan rumah, biasanya kan jemuran nih. Ada ayam yang mau makan kan, terus kita suruh anak atau siapa atau teman atau siapa atau bisa lah orang yang terdekat, tolong dong buru ayam itu yang lagi makan padi atau hagai ayam itu. Jadi maksudnya adalah jagai atau usir ayam yang sedang memakan gabah yang sedang berjemur, yang dijemur itu. Betul sekali. Sudah mengerti kan? Sudah dong. Sudah dijelaskan sama Mang Engot tadi, walaupun awalnya sudah agak bingung ya. Haga sih gitu. Haga. Iya. Oke, berarti kita lanjut ke kosakata yang kedua. Yang kedua adalah halok, atau biasa digunakan di tempat lain itu salok. Salok atau salok. Misalnya nih,
Contohnya? Contohnya biasa untuk memerintahkan atau tadi yang pertama itu jaga ya. Ya, jaga. Biasa untuk memerintahkan halok itu kamu jaga sini, kamu jaga sini gitu. Berarti kalau bahasa Indonesianya halok itu atau salok tadi apa artinya kalau bahasa Indonesia? Mengepung, bisa? Mengepung ya. Mengepung. Ya. Mengepung. Oh ya, berarti jadi kamu kepung sini, kamu kepung sini, itu halok. 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 Peluk lah. Halok. Oh iya, halok. Ngerti. Berarti halok ini mengepung. Mengepung. Kepung penjahatnya, dia tadi lari arah utara, berarti halok di sana. Nah, berarti kepung penjahatnya ada di sana, pencurinya ada di sana. Halok artinya kejar, berarti bisa juga. Kalau kejar bukan lah. Bukan, ini iya, memerintahkan titik-titik, misalkan kamu halok di sini, kamu haloki kayak gitu. Kapung itu ngejar berarti kan. Oh iya, tapi ini lebih kepada tindakannya. Iya. Menjaga, apa tadi? Mengepung. Iya betul. Mengepung. Kalau bahasa Indonesia mengepung itu timbul. Mengapung itu dengan a diganti. Mirip lah. Mirip, cuma mengepung sama mengapung. Kalau versi bahasa Indonesia, kalau halok berarti kepung. Iya, betul sekali. Kepung dia di sana. Kalau bahasa Indonesianya halok inya di sana. Nah, artinya jagai di sana. Kepung. Halok. Tahu kan kepung? Halok ayamnya. Kepung. Salok bisa juga. Salok. Oh, salok bisa juga salok. Oke, mungkin sudah dimengerti walaupun ada banyak perbedaan ya, mengingat ya. Oh, pastinya. Lanjut kita ke kosakata yang ketiga, yaitu ada harum. Harum atau haragu. Kalau di tempat mengengot, harum mungkin ada makna tersendiri. Karena sering jarang pulang kampung jadi harum. Tapi kalau tadi kan harum artinya kalau bahasa Indonesia adalah tidak terurus. Ya. Harum, tidak terurus. Kasiannya anak ikam kada taharung. Kada taharungi, kada terjagai, kada terurus. Ya. Harum. Kalau haragu, udah kami haragu. Haragu kalau kasiannya anak kamu kada taharagu. Nah, kasiannya anak kamu enggak taharungi. Kurang lebih lah. Berarti haragu di sini lebih kepada memelihara. Tapi ada dua berarti bahasa Banjar. Haragu bisa memasak, haragu bisa menjaga, menggaduh. Iya. Menjaga. Kalau menjaga lebih kepada pertahanan. Kalau menggaduh lebih kepada pemeliharaan. Memelihara. Berarti bisa juga kesiannya anak ikam kada tegaduhi. Berarti kada terperhatikan. Tapi yang pastinya di sini yang sering digunakan harung atau haragu tadi lebih kepada yang tidak terurus. Tidak terurus. Ada taharungi. Berarti contohnya nih, kayak tadi kan misalnya ada anak orang lagi mukanya kucel atau bajunya belepotan kusam apa semuanya. Seharian tidak mandi. Dan kan tiba-tiba ada bapak yang lain nih. Oh kenapa anak kamu nggak terurus? Nah, kalau bahasa Banjarnya, kenapa anak ikam kada taharungi? Nah, iya itu. Kenapa anak ikam kada taharagu? Nah, berarti kenapa anak kamu tidak terurus? Intinya harung atau haragu bahasa Indonesianya adalah tidak terurus. Suatu kondisi yang tidak terurus. Oke, siap. Udah panjang lebar, kita lanjut ke kosakata yang keempat. Yang keempat itu ada hangit, hangit. Hangit ini lebih ke benda ya, mengingat ya. Hangit kalau bahasa Indonesia tuh gosong ya. Hangit diartikan gosong. Berarti contohnya itu misalkan kita menggoreng telur terlalu matang ya, sampai hitam ya. Berarti yang hangit ini sudah matang, habis itu lebih lagi sedikit. Overcook bukan? Overcook masakan. Overcook. Bahasa Inggris. Berarti hangit tadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu gosong. Sudah hitam ya? Hitam. Iya. Oh iya. Background kita baru kan hitam. Kalau kemarin kita kayak papan catur kan hitam putih. Kalau sekarang kita lebih fokus hitam. Kenapa memilih warna hitam kemarin? Karena catnya lebih murah. Cuma itu alasannya. Oke, siap. Kita lanjut ke bahasa yang kelima. Yang kelima sudah mengingat. Adalah jamban. Jamban ini kalau bahasa Indonesia itu WC, cuma lebih spesifik kalau bahasa Banjar jamban WC atau kakus yang ada di pinggir sungai.
Ya kan? Berarti yang ada di bantaran sungai gitu. Bantaran sungai. Bantaran sungai. Kalau WC atau toilet, toilet. Nah, itu. Mahir menyambat jamban. Ya, Jamban. nih. Jadi kadang kalau misalnya ada band yang lagi lucu-lucuan jam band, kami orang Banjar tuh, terutama saya pribadi tuh agak ketawa karena terlintas di otak ketika kalimat jamban disebut, terlintas di kepala tuh WC gitu. WC jamban. WC bentuknya gini. Nantilah kalau misalnya kita ketemu fotonya atau kita fotokan langsung kameramen. Nanti kalau bisa ada orangnya lagi lah. Orangnya. Nah itu jadi apa? Tadi Jadi ya itu tadi bahasa Banjar ini lebih spesifik ya. lebih spesifik. Kebanyakan lebih spesifik. Kadang saking spesifiknya kami hampir tidak menemukan kosakata versi bahasa Indonesianya. Entah kami yang kurang tahu atau memang sulit dicari. Bahkan mungkin bisa jadi tidak ada. Kita kasih contoh Kak, salah satunya. Intil. Iya. Kalau bahasa Banjar ini terus terang, kalau saya pribadi melihatnya itu lebih kepada kejadian, tempat atau keadaan atau sifat tuh dia penamaannya lebih spesifik. Iya. Salah satu tadi itu misalnya tentang suatu kondisi, intil namanya. Kameramen bisa dekat lah kalau misalnya di sini. Kalau di sini kita contohnya kan ini ada ini. Nah ini kan Betul deh. nggak bisa, ya bisa aja. Nah bisa dian lah. Bisa. Kalau di sini kelihatan lah. Di sebelah sini ujung. Bisa kelihatan lah. Nah kalau seperti ini, kalau kita versi bahasa Indonesia mungkin kondisi benda atau keadaan atau benda ya guys, sebut benda yang hampir jatuh gini mungkin disebut cuma hampir jatuh, maksud secara pengertian kan. Tapi kalau bahasa Banjar kalau sudah hampir jatuh gini ada nama tersendiri, namanya intil. Bukan Intel prosesor lah. Tapi intil. Nah, ini namanya lebih spesifik. Ada nama tersendiri dengan kondisi atau keadaan barang yang hampir jatuh. Iya. Itu kalau memang bahasa Banjar mungkin lebih spesifik tentang penamaan. Banyak lagi contoh-contohnya. Mungkin nanti bisa kita kupas di season selanjutnya. Dan mungkin nanti kalau ada tempat dan waktu kita bisa saja mempraktekkannya secara langsung. Seperti tajarungkop, tasarungkam, tajuramba. Nah itu masih banyak yang bakalan kita bahas. Kalau bahasa Indonesianya mungkin versinya cuma jatuh bang lah. Terpeleset atau jatuh kan? Nah tapi kalau bahasa Banjar kalau jatuhnya kayak gini namanya ini. Kalau jatuhnya dengan kondisi kayak gini namanya gini. Jadi setiap ada perbedaan kondisi ataupun benda yang diinjaknya mungkin akan ada namanya berbeda-beda. Agak lebih luas bang lah, lebih spesifik lah intinya. Kadang nama-nama itu kami susah mencari versi bahasa Indonesianya. Jadi bagi kalian mungkin karena kita kurang baca, bisa mungkin karena kami yang kurang baca, atau boleh jadi kalau kalian tahu nanti kita kasih contoh ini versi bahasa Indonesianya, kalian tahu nggak ini? Nah nanti kita bisa ya buat challenge. Oke, makanya dukung terus channel Lampau Banua untuk kita supaya kita lebih bangga lagi menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, daerah siapapun, terutama kita di daerah kita masing-masing yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, kita bangga menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Karena bahasa adalah sebuah identitas. Setuju? Setuju banget dong. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.